Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyu sultanu, al-wadihil burhanu, al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna sikidana wa adimana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin misbahida wa rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman da'imuini bidawalil mulkila wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'd. Wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas, saudara-saudara dari Abu Al-Abbas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari saya pernah berada di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Dia di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong juga kepada Allah. Ketahuilah, sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan kepada engkau suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan engkau peroleh selain daripada apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Sekiranya mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan engkau, niscaya tidak akan membahayakan engkau kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Segenap pena telah diangkat dan lembaran kertas telah kering, dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, saudara-saudara, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendoakannya agar ia diberi hikmah 2 kali. Ada riwayat yang sah dari dirinya bahwa dia pernah melihat Jibril alaihissalam 2 kali. Ia adalah ulama yang kaya ilmu di kalangan umat Islam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya sebagai seorang anak yang patut menerima pesan beliau. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Maksudnya, hendaklah kamu menjadi orang yang taat kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Dia di hadapanmu. Maksudnya, hendaklah beramal karena dengan penuh ketaatan, sehingga Allah tidak memandang engkau sebagai orang yang menyalahi perintahnya. Niscaya engkau akan mendapati Allah menjadi penolongmu di saat situasi sulit, seperti yang pernah terjadi pada kisah tiga orang yang tertimpa hujan lebat, lalu mereka berlindung dalam sebuah gua. Kemudian pintu gua tertutup batu. Pada saat itu mereka berkata kepada sesamanya, ingatlah kebaikan yang pernah kalian lakukan, lalu bermohonlah kepada Allah dengan kebaikan itu, bertawassullah supaya engkau diselamatkan. Kemudian masing-masing menyebutkan kebaikan yang pernah dilakukannya. Maka batu penutup gua itu kemudian terbuka, lalu mereka dapat keluar. Kisah mereka ini populer dan terdapat pada beberapa hadis yang sahih. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolonglah juga kepada Allah. Memberikan petunjuk supaya bertawakal kepada Allah, tidak bertuhankan kepada selain Allah, dan tidak menggantungkan nasibnya kepada siapapun, baik sedikit pun atau banyak. Nah, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah,
maka pasti Allah akan memberinya kecukupan. Quran surat At-Talaq ayat ketiga. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.